Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Pastini. Saya guru IPA di SMP Negeri 2 Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Saya merupakan salah seorang peserta Diklat di Damba, yaitu Diklat Daring Masif dan Terbuka Angkatan 3 tahap 1 yang dilaksanakan oleh P4TK IPA Bandung yang berlangsung dari tanggal 15 Juni 2020 sampai tanggal 3 Juli 2020. Dari sekian banyak kelas yang dibuka oleh P4TK IPA Bandung, saya memilih kelas Blended Learning IPA dengan EduBlock. Kenapa kelas tersebut yang saya pilih? Pertama, karena saya tertarik dengan namanya, yaitu Blended Learning IPA dengan EduBlock. Saya blended, yang setahu saya blended itu adalah pembelajaran yang ada unsur daringnya. Sementara EduBlock mungkin berasal dari kata edukasi, itu pikiran saya di awal. Jadi kemungkinan besar ini blog adalah yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi blended, belajar daring tambah pakai blog. Nah, saya rasa ini cocok sekali karena mengingat sekarang masa pandemi, anak-anak belajar dari rumah, jadi bisa jadi ini sangat membantu sekali. Nah, jadi apalagi kemungkinan tahun ajaran baru juga anak-anak masih belajarnya dari rumah. Nah, itu. Jadi setelah saya mengikuti, setelah saya masuk ke dalam kelas, ternyata apa yang saya pikirkan ya memang hampir seperti itu yang sebenarnya. Nah, jadi saya jujur sangat senang sekali dan sangat antusias sekali. Di sela-sela kesibukan, saya mencoba untuk serius dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ini. Nah, sekarang saya ingin bercerita apa saja pengalaman saya mengikuti kelas Blended Learning IPA dengan EduBlock ini. Nah, pengalaman saya mungkin kalau untuk saya pribadi itu sungguh sangat luar biasa sekali rasanya. Nah, jadi kami di sini diajarkan kembali bagaimana cara membuat blog. Blognya tentu saja dengan nama EduBlog. Nah, jadi EduBlog gitu ya. Nah, jadi kami membuat lagi, kami sign up lagi pada EduBlog. Nah, setelah itu kami diajarkan bagaimana cara mengubah template supaya lebih menarik, bagaimana cara membuat menu-menu di EduBlog. Nah, kemudian kami diajari lagi bagaimana mengisi menu-menu tersebut, misalnya menu kuis, bagaimana cara mengisinya. Nah, kami diajarkan untuk mengisi kuis bisa pakai beberapa platform, ada namanya Quizizz, ada namanya Kahoot, ada namanya Google Form dan lain-lain. Nah, tapi di sini yang sempat saya isi EduBlog saya hanya dengan memakai Kahoot. Nah, kemudian kami diajari lagi bagaimana cara membuat infografis dengan memakai Canva. Nah, sebelumnya saya juga pernah download Canva dari handphone melalui Play Store, tapi jujur saya masih bingung bagaimana cara menggunakannya. Nah, setelah diajarkan di sini, akhirnya saya sedikit lebih paham bagaimana cara menggunakan Canva untuk membuat semacam poster, logo, dan lain-lain. Nah, kemudian kami juga diajarkan membuat media interaktif dengan menggunakan H5P. Nah, jadi media yang dibuat ini hampir mirip dengan PowerPoint, ada slide-slide-nya, tapi di situ lebih menarik karena kita bisa sekalian membuat kuis atau soal dengan berbagai macam pilihan. Misalnya ada pilihannya itu pilihan ganda, ada soal benar atau salah,
ada soal drag and drop dan lain-lain. Nah, kemudian di situ juga diajarkan bagaimana menyelipkan soal di video. Baik video yang sudah ada itu bisa kita pause dan kita selipkan soal di situ. Nah, jadi bisa juga video dari YouTube kita ambil lalu kita sisipkan soal di dalam video tersebut. Nah, sangat menarik sekali ya. Saya sendiri yang membuat EduBlog tersebut merasa sangat menarik sekali, apalagi jika ditampilkan di depan siswa, mungkin pembelajaran akan jadi lebih menyenangkan lagi. Nah, kemudian ada lagi menu di EduBlog itu menu kelas. Nah, jadi di situ kami diajarkan membuat kelas-kelas apa saja, kelas-kelas berapa saja yang kami ajar, kemudian memasukkan nama-nama siswanya, kemudian dari nama dimasukkan tadi diberikanlah username dan passwordnya kepada siswa. Jadi ketika kita belajar, siswa dapat mengupload tugas-tugasnya ke dalam kelas-kelas tersebut sebagai portofolio bagi kita untuk menilai tugas anak-anak. Jadi tidak perlu lagi anak-anak itu mengumpulkan kertas yang banyak, mengumpulkan ini dan itu yang mungkin kalau kita simpan pun kita bingung gitu ya, akan menghabiskan tempat. Jadi tugas-tugas mereka bisa mereka upload langsung ke kelas yang sudah ada. Nah, jadi keren ya. Nah, keren sekali menurut saya, sangat-sangat keren gitu ya. Nah, itu jadi selama pembelajaran ini kami didampingi, kami digabungkan dalam satu grup WhatsApp. Ya, jadi peserta untuk kelas blended ini ada sekitar 56 orang. Nah, kami diwadahi dalam satu grup WhatsApp yang sebagai adminnya adalah Ibu Gena, dan di situ juga ada instruktur kami, Ibu Lia Zalilia. Nah, jadi dari Ibu Lia, dari Ibu Gena, kami mendapatkan informasi-informasi yang mungkin kami belum tahu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Gena, terima kasih kepada Ibu Lia Zalilia atas ilmunya. Ibu Lia memang instruktur yang super baik, super ramah, dan saya beruntung sekali kenal dengan beliau. Beliau sangat tenang, sangat sabar menghadapi kami peserta yang pertanyaannya bejibun. Nah, walaupun pertanyaan kami berulang-ulang, tapi beliau tetap dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Nah, jadi terima kasih banyak Ibu. Nah, untuk kemudian terima kasih lagi kepada PM4TK IPA Bandung yang telah menyelenggarakan diklat di Damba ini. Nah, semoga kedepannya semakin sukses dan terus berkembang. Pada kesempatan kali ini juga saya mengajak Bapak Ibu guru IPA yang lain, yuk kita sama-sama manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh PM4TK IPA Bandung, yaitu berupa diklat-diklat daring yang dilaksanakan oleh PM4TK, yaitu diklat di Damba ini, yaitu diklat daring masif dan terbuka yang kemungkinan akan buka setiap setelah selesai yang angkatan 3 pasti akan buka di angkatan 4 insya Allah. Nah, mengingat sekarang masa pandemi, kalau harus menunggu untuk diklat tatap muka mungkin itu akan sangat masih bisa dikatakan impossible gitu ya. Nah, jadi untuk mengupgrade diri bagaimana caranya? Ya, dengan diklat daring inilah kita bisa mengupgrade diri kita saat ini.
Nah, jadi jangan sampai masa-masa pandemi saat ini kita sangat menikmati sebagai orang yang rebahan di rumah, karena uh, insya Allah pandemi ini tidak akan selamanya. Jadi kita anggap masa pandemi ini kita sedang berada di dalam sebuah terowongan yang gelap, yang ketika kita berjalan terus, insya Allah kita akan keluar dari terowongan tersebut. Semoga kita sama-sama bisa menjadi orang yang lebih baik lagi setelah pandemi ini berakhir. Nah, manusia-manusia yang beruntung adalah manusia yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, jadi sekali lagi saya ajak Bapak Ibu guru-guru sekalian, terutama guru IPA, walaupun nanti tidak akan memilih kelas blended learning IPA, masih banyak kelas-kelas lain yang dibuka oleh PM4TK yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Nah, jadi akhir kata, semoga ilmu yang telah saya dapatkan ini menjadi berkah bagi saya, dan ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu instruktur di Damba menjadi amal jariah buat mereka, dan juga penyelenggara kita PM4TK semoga terus berjaya, terus mewadahi guru-guru dalam berkarya, dan sukses selalu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.